menghiasi kehidupan kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Say thank you for God. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita mau bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau merancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita mau angkat tangan kita, aku ada Yesus, aku ada haleluya. Semua karena semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya haleluya. Aku hidup semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama untuk kembali beribadah. Salam juga untuk setiap jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui streaming. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mendasari ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus. Kiranya akan memimpin, menyertai sementara kita berbakti, beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi karena saya benar-benar rindu bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga katakan shalom. Satu dua tiga, shalom Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita puji Dia, mari kita terpuji namanya.
sayang dan beritahu saya benar-benar sangat rindu bertemu dengan saudara semuanya di tempat ini, karena dalam hadirat Tuhan ketika kita bersama-sama kita akan membentuk sebuah paduan suara surga yang sangat indah dan Tuhan pun disenangkan karenanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap juga menjaga api di dalam diri, tetap berkorban karena Tuhan yang benar. Orang
Engkau sangat baik bagi kami. Bahkan Engkau tidak membiarkan kami dalam keadaan takut, Tuhan. Sebab lawan kata takut adalah percaya. Maka kita harus hidup oleh percaya. Ketika mau terima Tuhan Yesus, ketika fokus kepada Tuhan, dan ketika kita menikmati perkara Tuhan, bukan perkara yang ada di dunia ini, maka kami percaya Tuhan pun memberikan kasih-Nya kepada setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita menjujur di tempat Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Katakan, ya Allah, ya Allah, ya hidup. Jiwaku haus Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah, ya
dengan kebenaran firman-Mu. Singkapkan setiap pesan-Mu, singkapkan setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menolong kami, baik setiap kami yang ada di tempat ini ataupun setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami, Tuhan. Kami buka hati kami, kami buka pikiran kami sediakan kami untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan di Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Saya akan mulai baca. Judul perikopnya di situ di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Sampai di sini, saudara. Coba kita akan mengulang, kita akan membaca kembali di ayat yang ke-23. Kita akan belajar di situ ayat yang ayat 36. Ayat 36 dikatakan, "Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya." Pertama, coba kita perhatikan murid-murid Yesus pada waktu itu. Saudara, yang bersama dengan Yesus ke sebuah taman, kita lihat di situ dicatat murid-muridnya. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Tetapi yang datang ke taman ini kira-kira berapa? 11. Kenapa 11 murid? Karena Yudas saat itu sudah tidak bersama-sama dengan para murid, sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas mengkhianati gurunya sendiri. Sehingga ketika mereka bersama-sama ke Taman Getsemani, maka Yudas sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, kenapa Yudas sampai dia meninggalkan, bahkan membayar Yesus atau membayar atau menerima bayaran dari orang-orang untuk menjual Yesus. Coba kita perhatikan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Murid Yudas itu mengkhianati Yesus dengan menjual, di dalam Alkitab dikatakan 30 sikal uang perak. Berapa besar sebenarnya uang 30 sikal itu? Ada sebuah informasi bahwa 30 sikal perak itu setara atau sebesar 20 dolar. Kalau 20 dolar, 1 dolarnya hari ini berapa? Taruhlah misalkan berapa yang gampang dihitung.
15 gitu ya. 15 kali 30 berarti berapa ratus ribu? 450 ribu atau berapa? Anda bayangkan bahwa Yudas dengan 30 sikal perak menjual Yesus. Ini sebenarnya nilai yang tidak banyak. Ini nilai yang tidak fantastis. Kalau jenengan membaca di Perjanjian Lama, ketetapan 30 sikal perak itu diberikan ketika ada orang yang pelihara hewan atau orang yang pelihara hewan seperti itu, tiba-tiba hewannya itu cerodok gitu ya, ceruduk gitu ya ke orang. Ceruduk lebih gampangnya itu ceruduk budak gitu ya. Kalau di dalam Keluaran pasal yang ke-15 jenengan bisa baca di situ. Gantinya adalah karena sudah nendang, karena sudah ceruduk itu, maka dia harus membayar, yang punya ini dia harus bayar 30 sikal perak untuk mengganti budak yang keseruduk itu. Seolah-olah Yesus itu sama nilainya itu dengan budak. Harga yang terlalu rendah, harga yang banyak orang kemudian menafsirkan apakah memang Yudas itu pada waktu itu butuh duit. Nah, kita tidak tahu alasannya. Tapi kalau seandainya Yudas itu butuh duit, toh ternyata uang yang 30 perak itu kan tidak dipakai, ya kan? Dikembalikan lagi. Jadi yang 30 sikal perak itu sudah diterima, kemudian dia kembalikan lagi, tidak pakai uangnya, dan mereka juga tidak pakai, kemudian dibuat bukti tanah. Yudas tidak pakai uangnya. Sementara ada yang berkata itu bisa juga sebagai politik. Politik kenapa? Karena Yudas menganggap, para murid menganggap dan mengharapkan bahwa Yesus itu sebagai pemimpin yang bisa membebaskan mereka. Tapi kalau ternyata justru Yesus menyerahkan diri, dia ditangkap, dia tidak melawan apa-apa. Kemungkinan mereka berpikir kalau seandainya nanti mereka sudah menangkap Yesus dan sudah melakukan sesuatu, menyiksa, mungkin akan ada sebuah perlawanan dan dijadikan Yesus betul-betul sebagai pahlawan. Tapi kita tidak perlu mengupas itu, tapi yang jelas bahwa Yudas muridnya mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas meninggalkan Yesus. Yudas menjual Yesus dengan harga yang sangat rendah. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas sangat memprihatinkan, menganggap begitu rendah Tuhan Yesus. Selain Yudas, Anda perhatikan bahwa di situ ada murid-murid yang lain. Kalau Anda perhatikan di ayat yang pertama atau di ayat 36 dikatakan bahwa maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya. Ya tadi katakan 11 murid bersama dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi kemudian Yesus itu dia juga punya murid-murid yang dekat dengan dia. Tidak semua murid, bukan berarti Yesus itu diskriminasi gitu ya, membeda-bedakan, tidak. Tapi ini kenyataannya bahwa Yesus itu ada 3 murid yang memang itu dianggap sebagai murid yang dekat dengan dia. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus. Ini tiga serangga yang boleh dikatakan. Ini orang yang dekat. Sehingga Anda perhatikan bahwa ketika mereka di murid-murid itu bersama, kemudian mereka Yesus memanggil 3 orang ini. Dikatakan ayat yang ke-37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Artinya ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus.
Jadi yang ke sisa atau yang murid yang lain dia tinggalkan mungkin di areanya agak di luar gitu. Kemudian dia membawa 3 murid yang lain masuk lebih dalam lagi. Saya merasa Yesus memang betul-betul ketika dia akan menyampaikan sesuatu tidak kepada semua muridnya disampaikan pada saat itu. Tetapi dengan 3 murid dia terbuka. Dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia mencoba untuk menyampaikan yang menjadi isi hatinya kepada, kalau boleh saya katakan, ketiga muridnya sebagai sahabatnya Yesus. Dia ngobrol, dia menyampaikan isi hatinya, hatiku sangat pedih, rasanya mau mati. Itu disampaikan kepada murid yang terdekat. Tapi kalau Anda perhatikan kembali bahwa ketika Yesus meminta ketiga muridnya, Yohanes, Yakobus, Petrus, dia meminta supaya itu berjaga-jaga, yang terjadi apa? Mereka tertidur atau mereka tidur. Sampai beberapa kali dia minta kepada murid-murid ini untuk berdoa, berjaga-jaga. Tapi ternyata mereka tertidur. Yang pertama tadi kita lihat murid 1 Yudas, dia mengkhianati dengan menjual Yesus dengan 30 sikal perak, sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Lalu yang kedua, dia juga Yesus mengalami satu hal yang sepertinya tidak punya dukungan dari sahabatnya. Ketika Yesus mungkin meminta untuk dukungan, meminta semangat atau meminta untuk sesuatu dari murid-murid ini, dari ketiga murid ini, ternyata mereka tidak memberikan dukungan, tidak memberikan semangat, bahkan mereka tidur. Saudara, saya merasa bahwa seolah-olah ini Tuhan Yesus sedang mengalami yang namanya satu kejadian, satu kehidupan yang betul-betul berat. Sebagai manusia, saya katakan sebagai manusia, ketika dia menjadi sebagai manusia atau menjadi manusia, berat rasanya. Tetapi kita lihat di situ bahwa ternyata ada sebuah pengampunan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Yesus tidak marah dengan Yudas, meskipun dia sudah jual Yesus. Yesus juga tidak memarah-marahi murid-muridnya ketika dia tidur. Beberapa kali, 3 kali kalau tidak salah, dia datang kepada muridnya, dia tidur. Kalau seandainya itu terjadi dengan orang zaman sekarang misalnya, melihat sudah beberapa kali diingatkan, itu mungkin bisa marah. Tapi memberikan Yesus tidak marah-marah dengan muridnya, tapi dia hanya begitu yang terakhir, tidurlah. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita tangkap dari peristiwa kita Getsemani? Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada satu hal yang menarik untuk saya bagikan kepada saudara. Di situ ada kata atau ada tempat yang namanya Getsemani. Saya ulang ya. Lalu maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Saudara tahu artinya Getsemani? Getsemani itu artinya adalah pemerasan minyak. Nanti ada takut kebenaran. Getsemani artinya pemerasan minyak. Untuk menghasilkan minyak, ada hal yang dikerjakan, diperas. Saudara, kalau buat minyak dari santan, itu ya. Kalau saudara mungkin beli yang sudah, entah itu sudah diparut atau entah itu marut sendiri, tapi kan jenengan kan mesti meres-meres gitu ya, untuk menghasilkan santan, entah itu santan kental atau santan encer ya. Tapi ada yang dikerjakan, diperas sampai menghasilkan. Kalau minyak ya sampai menghasilkan nanti minyak.
Kalau santan nanti bisa keluarkan santan. Tapi ada yang dikerjakan, diperas. Saya hari-hari ini senang dengan lidah jeruk gitu ya. Kemarin dikasih Mbak Salim jeruk anget gitu ya, gelondongan. Saya punya alatnya. Kalau lidah jeruk itu begitu tak potong jadi 2, itu lebih bagus atau lebih gampangnya itu dengan alat itu saya peras, saya putar keluar air. Begitu keluar airnya baru bisa diminum. Tapi ada yang diperas, ada yang diperas. Saya menggambarkan seperti ini. Minyak itu ibarat atau seperti karakter. Karakter hidup saudara dan saya. Kadang-kala kita mengalami seperti Getsemani, kita diperas, kita ditekan. Tapi satu hal sebenarnya ketika kita ditekan, kita diperas, ketika kita punya sikap hati yang benar, maka kita akan menghasilkan minyak, kita akan menghasilkan karakter yang dapat memuliakan nama Tuhan. Maka ketika dalam hidup kita mengalami sesuatu yang sepertinya kok saya ini sedang diperas oleh Tuhan, sepertinya saya sedang ditekan oleh Tuhan habis-habisan. Mungkin berupa apa? Mungkin berupa ekonomi yang sepertinya diperas, atau mungkin dalam hal pekerjaan yang sepertinya sedang diperas, seperti yang sedang ditekan. Tapi kalau ternyata itu kita punya sikap hati yang benar, sikap hati yang baik, ketika kita merespon dengan sikap yang benar, maka kita akan menghasilkan minyak, dalam tanda petik kita akan menghasilkan karakter. Salah satu karakter yang bisa kita tangkap di situ adalah karakter tentang sebuah pengampunan. Dalam hidup kita kadang-kala kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Zaman dulu minyak itu salah satunya minyak purung rapat seperti itu bisa dipakai untuk mengurangi raja dan sebagainya. Itu gambaran bagaimana minyak dipergunakan untuk sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan kecuali karakter kita di hadapan Tuhan? Bedanya karisma dengan karakter. Kalau kita punya karisma, punya karunia, ingat bahwa itu pemberian daripada Tuhan. Tetapi karakter itu sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga dalam hidup kita hari ini, kalau kita hari-hari ini sedang menghadapi sepertinya kita sedang diperas, kita sepertinya sedang ditekan, satu hal yang ingin saya sampaikan: terima dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang baik, sehingga itu akan keluar minyak dalam hidup, itu akan keluar karakter dalam hidup. Ketika Anda dihianati oleh orang-orang di sekitar saudara dan saya misalkan, ketika Anda dengan sikap hati yang benar Anda terima, maka Anda akan bisa. Salah satunya misalkan karakter tadi, mengampuni mereka, mengampuni mereka, mengampuni mereka. Apakah saudara pernah mengalami dihianati? Itu salah satu contohnya. Tetapi perasaan-perasaan itu yang terjadi dalam hidup kita, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan karakter yang baik di hadapan Tuhan. Ketika Yesus di Taman Getsemani, pemerasan minyak itu, Yesus mengalami, Yesus diperas, sesuatu yang menyakitkan sebenarnya secara manusia. Dia diperas, bagaimana dia dihianati para muridnya, bagaimana dia tidak ada dukungan dari para muridnya. Bahkan sampai ketika dia harus menyerahkan nyawanya untuk menebus orang-orang yang berdosa, dia harus diperas, bagaimana dia harus tetap taat kepada Tuhan. Sesuatu yang sepertinya menyakitkan. Tapi satu hal, di Taman Getsemani, ketika Yesus diperas, dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dia tetap taat, maka dia sampai mengerjakan dengan tuntas, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yesus yang mati di atas kayu salib, yang sebentar kita akan peringati, yang sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus, mengingatkan kepada kita bagaimana dalam pemerasan Yesus pada waktu di Taman Getsemani,
Bahkan dia harus menyerahkan keakuannya, dia harus lepaskan kealahannya, dia harus rela disiksa, dia rela mengalami penderitaan semata-mata untuk menebus dosa saudara dan saya. Hari ini pesan firman Tuhan adalah ketika Anda diperas, ketika Anda ditekan, hasilkanlah minyak. Ketika Anda diperas, ketika Anda ditekan, hasilkanlah karakter yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kita percaya dengan kekuatan daripada Tuhan memampukan kita untuk kita memiliki karakter-karakter Kristus yang terus diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Tetap bersyukur ketika kita diperas, tetap bersyukur ketika kita ditekan, karena satu hal, Tuhan ingin ada minyak keluar dalam hidup kita. Tuhan ingin ada karakter yang keluar dalam kehidupan kita. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Amin. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita akan mengikuti bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sampai tersinger untuk menyanyikan satu lagu untuk mempersiapkan kita.
kasih berkati hamba-hambamu yang sebentar akan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mohon pimpinanmu ya Tuhan. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kali kita memegang, menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus Kristus, kita selalu diingatkan dengan satu peristiwa, bahwa malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya, Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan buat kamu. Kemudian Dia juga mengambil anggur, Dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan, yang dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Sekali lagi, perjamuan kudus hanya diperuntukkan untuk anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis, dan kalau seandainya belum dibaptis dan sudah 12 tahun ke atas, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diperkenankan untuk mengambil perjamuan kudus. Terima dan bagikan kepada jemaat. Terima dan bagikan kepada jemaat. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita ada berdiri. Mungkin anggurnya yang belum dikupas, boleh dikupas dulu. Kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya Tuhan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan buat kita untuk menebus dosa kita? Mari kita akan terima roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan.
Mari kita akan angkat anggur di tangan kanan kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus Kristus, darah yang menyucikan dan menguduskan seluruh kehidupan kita, yang ditumpahkan untuk membenarkan hidup kita. Bahkan oleh kuasa bilur Yesus, oleh kuasa darah Yesus, kita disembuhkan dari segala sakit penyakit kita dipulihkan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita akan terima dan kita minum tubuh dan darah Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Minggu depan ibadah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti jadwal kegiatan minggu depan bisa dilihat di warta. Saya menyampaikan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 21 hari ini sampai dengan nanti tanggal 27. Tanggal 21 Bapak Paulus Sutrisno, kemudian tanggal 21 di tanggal yang sama anak Ruth Fahmia, kemudian tanggal 22 Ibu Epifani Ike Junaidi, tanggal 23 Saudara Daniel Ferdianto, tanggal 24 Ibu Priskila Paryani atau Ibu Darmono, tanggal 26 Ibu Milka Listiani atau Ibu Milka, tanggal 27 Ibu Hana Yuniati atau Ibu Turiman, tanggal 27 tanggal yang sama anak Richard Michael Karel Boy atau anak dari Bapak Jimmy. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai mengakhiri ibadah kita.
Bapa di surga, terima kasih karena Engkau yang sudah memimpin menyertai dalam ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai pada akhir ini ya Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus senantiasa memberkati untuk ibadah-ibadah berikutnya ya Tuhan, untuk ibadah yang kedua nanti ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tetap senantiasa ada dan kami nikmati. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang boleh melayani dalam ibadah pada pagi hari ini atau ibadah yang pertama ini ya Tuhan. Kami doakan juga untuk setiap jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya berkat dan anugerah yang terbaik buat mereka semua mencurahkan memberikan ya Tuhan. Mereka diberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, mereka diberkati dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam pelayanan mereka, dalam sekolah, dalam studi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami, doa kami Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan apa yang kami persembahkan kepada Engkau pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sebentar akan pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing dan akan memulai segala aktivitas kami. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang akan senantiasa menyertai dalam setiap perjalanan hidup kami. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah saudara beribadah dengan Tuhan dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kekuatan daripada Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita terima dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bisa memberikan persembahan di pintu depan gereja di kota, dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum meninggalkan gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat.